warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, sebelum kita masih belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hari ini tidak masuk? Ada. Siapa? Rani. Kenapa enggak masuk? Sakit. Sakit. Semoga diberi kesembuhan dan bisa kembali lagi bersama kita. Amin. Kemarin kita kan belajar tentang Pancasila dalam kehidupanku. Sekarang kita belajar tentang norma dalam kehidupanku. Apakah ada yang tahu norma itu apa? Belum. Tidak tahu. Norma adalah kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Norma membantu kita bertindak sesuai nilai kebaikan dan mencegah konflik. Dengan adanya norma, kita bisa memilih perilaku yang baik itu yang mana, perilaku yang jelek itu seperti apa. Contoh singkatnya yaitu saling menghormati teman saat berbicara dan mengantri dengan tertib saat giliran mengambil makanan. Norma itu ada berapa jenis kira-kira? 4. Ya, apa saja? Norma agama, norma Kesusilaan, hukum, dan kesopanan. yang pertama ada norma agama. Norma agama yaitu berasal dari ajaran Tuhan dalam kitab suci yang mengajarkan kita perbedaan antara kebaikan dan keburukan menurut agama. Tujuannya yaitu untuk hidup sesuai perintah Tuhan dengan norma agama yang mengajarkan kebaikan, kejujuran, dan menghindari kejahatan. Contoh norma agama yaitu melakukan ibadah, berdoa sebelum melakukan kegiatan, saling menghormati antar umat beragama. Selain contoh di tempat ini, apakah ada yang lain? Contohnya seperti apa? Ya, betul, salat. Ya, mengaji. Terus jika kita melanggar aturan norma agama, kita akan mendapatkan dosa atau hukuman di akhirat dan di dunia. Selanjutnya ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu berkaitan dengan hati nurani dan nilai-nilai kebaikan. Norma kesusilaan ini mengajarkan kita untuk berbuat baik dari hati, mengatur perilaku agar sesuai dengan hati nurani kita, diajarkan tahu mana yang baik dan buruk tanpa harus diberitahu. Contoh dari nilai norma kesusilaan yaitu mengucapkan terima kasih, membantu teman yang kesulitan, tidak berbohong, tidak mengecewakan teman. Selain di sini ada yang lain, apa kira-kira? Membantu orang tua bisa, tidak mencontek saat ujian juga bisa. Jika kita melanggar norma kesusilaan, diri kita akan menimbulkan rasa bersalah, gelisah, malu, dan menyesal. Selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu mengatur tata krama dan tutur kata. Norma kesopanan ini mengajarkan kita cara bersikap baik dan sopan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari norma kesopanan ini yaitu untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain. Dengan bersikap sopan, orang lain akan senang dan kita juga disukai. Contoh nilai norma kesopanan yaitu mengucapkan tolong dan terima kasih, terus menggunakan bahasa yang baik. Nah, selain dua ini kira-kira ada lagi nggak? Apa saja? Mengucapkan salam Ya, ketika betul. bertemu teman. Ya, betul. Terus kalau jika kita melanggar norma kesopanan, kita akan jadi kita, ya betul, menyusui. Terus merasa bersalah juga. Ya. Selanjutnya ada norma hukum. Norma hukum yaitu aturan pemerintah yang wajib dipatuhi dan pelanggarannya berkaitan sanksi resmi. Contohnya yaitu melintas jalan di zebra cross,
menggunakan helm saat naik sepeda motor. Terus jika kita melanggar norma hukum, kita akan mendapatkan sanksi berupa teguran dari petugas kepolisian, denda, bisa pun juga hukum penjara. Kenapa sih norma itu penting? Karena norma itu berfungsi sebagai panduan perilaku untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan juga keharmonisan dalam masyarakat. Nah, norma itu membantu kita mengatur interaksi sosial, mencegah konflik, melindungi hak setiap individu, dan menjadi pedoman bagi setiap anggota masyarakat agar dapat beradaptasi serta bekerjasama secara efektif. Selanjutnya ada contoh penerapan di sekolah. Yang pertama ada berbaris dengan rapi sebelum upacara. Ini termasuk contoh norma apa? Norma kesusilaan. Betul. Terus tidak mencontek saat ujian dan mengakui kesalahan yang diperbuat. Kesusilaan. Betul. Terus doa bersama sebelum mengajar. Terus contoh penerapan di rumah, yaitu pertama mengucapkan salam saat tiba di rumah, termasuk norma agama atau norma kesopanan. Terus membantu orang tua membersihkan meja makan, termasuk norma kesusilaan. Terus berdoa sebelum tidur. Betul. Tidak merusak barang milik keluarga. Kesopanan. Oke, sudah. Apakah sudah paham, anak-anak? Sudah. Oke, selanjutnya ibu akan membagi dua kelompok berhitung ya. Ya. 1. 1, 2, 1, 2. Baik, silakan maju ke depan semua dulu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ada sini kan? Sini kita akan bermain game ya. Dan di sini nanti yang belakang jalan zigzag sampai sini, terus mengambil ini, terus nanti kalian mendapatkan apa begitu ditaruh di kantong normanya. Ya. Iya, Bu. Oke. Hitung ya, 1, 2, 3. Dari belakang. Lupa, Bu. Kok masih kamu? Ayo. 1, 2, 3. Langsung, Bu. Langsung apa nunggu selesai, Bu? Nah, tunggu selesai dulu. Terus yang sudah maju di depan apa Di depan. Di depan sini ada maju. Nisa, twil. Satu. Hitung ya, 1, 2, 3, sudah selesai.
Selesai, silakan duduk. Kita koreksi sama-sama ya dari kelompok 2 dulu. Di sini ada norma agama yaitu beribadah sesuai kepercayaan masing-masing, betul? Betul. Menghargai umat agama lain. Betul. Terus kesusilaan, tidak berbohong dalam berkata maupun Betul. perbuatan. Terus kesopanan, berbicara dengan sopan tidak Betul. taat hukum, tidak boleh melakukan korupsi, betul? Tidak bayar pajak, tidak melakukan kriminal. Semua ya, kelompok 2 mendapatkan 6. Kelompok. Iya. Ya. Nomor 1 6. Kalau 1 dapat 6 ye. Kelompok 2 sama agama. Dari bersedekah, betul? Betul. Menjauhi segala Tuhan, Betul. bersyukur pada Tuhan, Betul. Terus kesusilaan, menolong teman, betul? Betul. Tidak mencontek, betul? Betul. Terus ada kesopanan, Betul. mengucapkan memisi, Betul. mencium tangan, Betul. memotong pembicaraan, tidak memotong pembicaraan, betul? Terus tidak membicarakan orang lain, betul? Terus hukum, mengembalikan barang orang lain, Betul. Kelompok 2 mendapatkan 11 pertanyaan. Wah. Tangan pacar. Oh. Hanya ibu memiliki soal. Kita jawab sama-sama ya. Ya. Soal pertama. Nama kesusahan berasal dari Harmonia. ya, betul. Norma hukum bersifat Mengikat dan memiliki sanksi tegas. Tidak perlu ditaati. berikut contoh gambar norma kesopanan. Coba. D. Ya betul. Norma adalah Aturan yang diikat. B. ya betul sekali. Norma yang berasal dari agama disebut Agama. Bentar sekalian nak kasih nama. Hari ini kita belajar apa saja? Norma. Sistem ada berapa? Apa saja? Agama, kesusilaan, kesopanan, hukum, Mengetuk pintu saat pertama itu termasuk norma apa? kesopanan, Kalau beribadah. agama, Kalau itu nyebrang lewat jalan cross. hukum. Iya betul. Ibu akan memberikan soal evaluasi di grup paling murid ya. Jangan Iya. lupa dikerjakan ya. Iya, Ibu. Bagaimana pelajaran hari ini? Senang. Ada yang sulit? Tidak. Baik, sebelum menutup pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.